Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kria Talk Channel. Nah, hari ini gua ada agenda buat gua main ke peternakan yang ada di Amerika cuy ya. Wih, keren banget. Jadi hari ini kita mau berkunjung, kita mau lihat-lihat peternakan yang ada di sana, gimana sistemnya, gimana cara pengelolaannya, terus mungkin sistem kandangnya kayak gimana. Cuman ini bukan peternakan etok cuy ya. Jadi ini adalah peternakan kalkun. Tapi emang bakal sangat relate sekali, kalian bisa nonton, nanti kita nonton bareng, kita nonton sama-sama gimana cara sistem mereka mengelolanya, sistem kandangnya dan lain-lain. Nanti bakal relate lah, karena ini juga termasuk unggas yang pengelolaannya hampir sama kayak entok. Jadi kita langsung aja ke peternakannya. Salah satu ternak populer yang banyak dikembangbiakan khususnya di benua Amerika. Dalam video ini, kita akan pergi ke beberapa peternakan kalkun di Amerika Serikat untuk melihat bagaimana mereka membesarkan dan memanen ratusan juta kalkun setiap tahun. Ratusan juta. Menurut statistik yang dirilis pada tahun 2021, jumlah kalkun di Amerika Serikat adalah sekitar 250 juta ekor, dengan konsentrasi terbesar berada di Minnesota, North Carolina, Arkansas, dan Indiana. Bersih-bersih banget. Inilah yang terjadi di inkubator telur peternakan kalkun di Minnesota. Dengan peralatan canggihnya, inkubator ini mampu menghasilkan hingga 57.000 kalkun per inkubasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Minnesota selalu memimpin dalam jumlah produksi kalkun di Amerika Serikat dengan sekitar 50 juta ekor, di mana itu mencakup 20% dari jumlah kalkun di negara itu. Setelah 7 hari, ribuan telur ini akan diperiksa untuk memastikan sel-sel di dalamnya berkembang dengan baik. Nah, ini sebenarnya yang gua suka tuh dari peternakan modern, peternakan yang ada di benua Eropa itu adalah jadi mereka tuh benar-benar menggunakan fasilitas atau benar-benar menggunakan teknologi yang ada, yang udah diciptain ya. Mohon maaf beda kalau di Indonesia gini ya. Kadang masih banyak peternak itu yang kayak nggak mau pakai ini pakai mesin tetas atau apa kayak. Padahal itu teknologi yang benar-benar diciptain itu buat memudahkan peternak, buat lebih mempercepat kita untuk panen, kita untuk kita untuk menambah populasi kita dengan lebih cepat gitu. Jadi gua termasuk orang yang sangat suka dengan kemajuan teknologi yang ada sih ya. Di Kria Talk sendiri kita pakai yang namanya mesin tetas kayak gitu. Ada beberapa yang kita tetaskan secara manual, tapi hampir 70% dari inti kita itu kita tetaskan pakai mesin tetas. Karena apa? Karena permintaan kita yang banyak, dan kalau kita cuman mengandalkan manual ditetaskan sama induknya, itu juga kurang bisa untuk menambah ataupun pasar kita itu banyak gitu. Jadi kalau kita pakai manual doang itu nggak tercukupi cuy, kayak gitu. Jadi kita sebagai peternak gua khususnya itu sangat senang dengan teknologi yang ada. Oke, kita lanjut. Setelah 4 minggu, ribuan telur menetas dan para kalkun ini siap memulai hidup baru. Dalam peternakan modern, akan selalu ada prosedur untuk menguji dan memvaksinasi kalkun yang biasanya baru berumur 1 hari. Nah, vaksin juga banyak banget, gue punya banyak banget temen yang nggak suka vaksin, katanya ini aja alami aja. Enggak gitu. Vaksin diciptakan buat para peternak, khususnya peternak unggas kayak gini. Kita kan ada di peternakan unggas cuy entok. Jadi vaksin itu bagi Kria entok, bagi gua sendiri adalah sesuatu yang penting. Gua minti netas 1 atau 2 hari itu pasti gua vaksin gitu. Kalkun yang cacat atau lemah akan dibuang.
Kecuali ukurannya yang sedikit lebih besar, kalkun yang baru menetas tidak terlihat jauh berbeda dengan ayam. Setelah proses pengujian dan vaksinasi selesai, ribuan kalkun akan dikirim ke peternakan. Saat ini, ada sekitar 2.500 peternakan kalkun di Amerika Serikat, dan jumlah peternakan kalkun di Minnesota sendiri ada sekitar 667. Benar-benar banget. Jadi kayak apa? Ternak itu bukan suatu profesi yang bisa dianggap remeh gitu. Kalau kita menjalaninya dengan sesuatu yang kemodernan, gitu, gue suka banget. Sistem apa? Negaranya. Pada dasarnya, memelihara kalkun sama seperti beternak ayam, namun mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk dewasa dan siap dipanen. Saat ini, peternakan kalkun di Minnesota biasanya membutuhkan sekitar 180 hari sebelum mereka dapat memanen daging. Jadi di sana tuh daging kalkun itu udah jadi apa namanya, kayak ayam gitu Pak. Di sini jadi Kalkun berumur 2 minggu ini berada di sebuah peternakan di North Carolina. Saat ini, North Carolina menempati urutan kedua di Amerika Serikat dalam jumlah kalkun dengan sekitar 33 juta ekor dan tersebar di 389 peternakan. kayak ayam bener tuh yang karena untuk kebutuhan daging kalkun kan emang belum rame lah, belum seramai kalau di Ini video yang diambil dari salah satu peternakan kalkun di Arkansas. Saat ini, Arkansas merupakan salah satu negara bagian dengan jumlah kalkun terbesar ketiga di Amerika Serikat dengan sekitar 31,5 juta ekor. Menurut statistik, kalkun menyumbang 304 juta dolar setahun untuk ekonomi Arkansas, dan industri kalkun menyediakan sekitar 19.000 lapangan pekerjaan. dari yang namanya peternakan bisa menciptakan segitu banyak lapangan Meskipun pekerjaan. lebih banyak peternakan secara intensif dan modern, namun ada juga peternakan di Amerika Serikat yang memelihara kalkun dengan sistem organic free range. Di Indonesia, sistem ini terkadang disebut dengan sistem ternak umbaran. Ini bagus untuk pencegahan penyakit pada kalkun dan juga meningkatkan kualitas daging serta bisa menghasilkan daging dengan harga yang lebih tinggi. Namun, sistem ini masih sulit dilakukan dalam skala yang lebih besar. Jadi ada kayak sistem umbaran gitu, ada juga di sana. Di Amerika, kalkun ternak dianggap siap potong ketika berat mereka telah mencapai 14 hingga 18 kg. Untuk diketahui bahwa bobot dewasa kalkun liar hanya berkisar antara 7 hingga 12 kg. Sumpah, gue baru tahu loh kalau kalkun bisa nyampe 14 kilo, karena gue sendiri belum pernah ternak kalkun, dan gue kayak anjir 14 kilo dagingnya segimana, itu banyak banget. Saat ini, Alabama adalah negara bagian dengan jumlah kalkun liar terbesar di Amerika Serikat. Keren kalau di Indonesia jadi hias. Pakan yang digunakan untuk kalkun terutama kedelai, jagung, gandum, dan jelai. Sementara untuk Tuh, sebenarnya ini bisa bisa dicontoh cuy ya, untuk rangsuman pakan yang tadi ada kedelai terus apa tadi. Coba kita ulangin cuy ya. Ntar, mana tadi? Ada bagian sini. Jauhan. pakan yang digunakan untuk kalkun terutama kedelai, jagung, gandum, dan jelai. Sementara untuk kalkun yang diternakan secara umbaran biasanya membutuhkan jumlah pakan lebih sedikit daripada peternakan konvensional karena mereka bisa menemukan makanan mereka sendiri saat dilepaskan pada siang hari. Jadi kalau di umbaran itu ya bisa nutul-nutul lah di bawah. Nemu apa kayak. Kalau entok kan biasanya nemu cacing.
Setelah berumur sekitar 6 bulan, ribuan kalkun siap untuk dipanen. Wah, 6 bulan loh baru panen. Kita kalau di top jumbo tuh umur 3 bulan udah bisa tuh dipanen. Udah mantep dagingnya kan. Pada tahun 2021 hingga 46 juta ekor kalkun Dirica apalagi. pada Thanksgiving, 22 juta pada Natal, dan 19 juta pada Paskah. Wah. Permintaan kan. Tapi yang gue heran di sana ada nggak sih apa yang kayak gitu tuh apa kalkun yang Alexander bagus dibuat Hamilton, hias gitu. Sekretaris Pertama Departemen Keuangan Amerika Serikat, pernah menyatakan bahwa tidak ada warga negara Amerika Serikat yang tidak bisa makan kalkun pada hari Thanksgiving. Dan pernyataannya kini menjadi kenyataan. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat selalu menjadi produsen kalkun terbesar di dunia. Di urutan kedua dan ketiga adalah Bisa nih Brasil. Indonesia jadi eksportir entok terbesar. Amin. Inilah yang terjadi di pabrik pengolahan kalkun. Di sini, setelah disembelih, ribuan kalkun akan dicelupkan ke dalam air Gila, mendidih gede banget ya. dan dibersihkan dari bulu sebelum melanjutkan ke Udah tahapan lainnya. 14 kilo. Dengan penerapan teknologi modern, pabrik ini hanya perlu mempekerjakan sekitar 40 hingga 50 pekerja untuk seluruh proses pengolahan ribuan kalkun dalam sehari. Bagaimana pendapat Anda tentang proses beternak dan mengolah daging kalkun di video ini? Oke, selesai aja ya videonya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah yang gua pribadi bisa dapat adalah kita nggak bisa sih kalau di zaman yang serba modern, kan namanya zaman kan semakin hari itu semakin naik, semakin modern kayak gitu. Jadi kayak penggunaan mesin tetas kayak yang gue bilang tadi itu sebenarnya membantu kita banget loh. Bukan ya, ada sih ada mitos yang bilang kalau apa pakai mesin tetas itu jadi unggasnya itu nggak kurang sehat gitu. Sebenarnya enggak kayak gitu, karena gue sendiri pakai mesin tetas dan juga gue netasin pakai manual ya. Ada beberapa indukan yang gue pakai mesin tetas, ada juga beberapa indukan juga yang gue pakai manual. Tapi 70%-nya produksi di Kria Entok itu rata-rata pakai mesin tetas ya. Karena permintaan kita yang banyak, permintaan minti jumbo kita yang banyak itu mengharuskan kita menggunakan teknologi yang emang dibutuhkan gitu cuy ya. Karena kalau kita pakai mesin tetas sendiri, gue udah pernah bikin videonya tentang kenapa mesin tetas itu penting. Itu nanti kalian bisa cek di video ini, kalian bisa cek. Nah itu ada gue jelasin kenapa pentingnya, apakah penting atau enggak, itu gue jelasin di situ. Jadi cek di video itu kenapa penting atau kenapa enggaknya gitu. Jadi oke, gue seneng banget ngeliat peternakan modern kayak gini. Jadi kita itu bisa apa yang sekiranya bisa kita coba, sekiranya bisa kita tiru, kita modifikasi, itu kita bisa dapat lah, terutama tentang pakan, penggunaan teknologi dan lain-lain. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kita kali ini. Jika dirasa video-video dari Kria Entok ini menarik atau bermanfaat, bisa langsung tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalau kita bikin video baru nggak ketinggalan sih ya. Dan buat kalian yang membutuhkan entok jumbo atau entok rambon untuk diternakan, bisa langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kalau kalian suka video-video kayak gini, gue bakal bikin video-video tentang peternakan lain, atau mungkin gue bakal kunjungan ke peternak entok juga yang ada di Indonesia. Nanti gue juga bakal bikin kayak gitu. Jadi terus ikutin Kria Entok channel aja ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.